sekarang justru kita menyusun zona nilai tanah. Nanti akan kita sesuaikan dengan NJOP kita. Tetapi hasil sementara survei kami berdasarkan survei zona nilai tanah justru harganya semakin naik. Karena ini kan didapatkan dari publik, dari masyarakat. Sewaktu kita survei, kira-kira berapa di sini harga tanah ini? Ya mereka udah menyebutkan harga sebenarnya, harga pasar. Iya. Maka kalau ini kita lihat dengan NJOP memang ya semakin naik kan seperti itu. Apakah memang bisa berbeda harga transaksi dengan harga pasar? Tugas kami di Badan Pendapatan kan kami juga ada intelijen pajaknya, Pak. Artinya gini, kami mencoba mencari tahu ke lapangan. Selamat sore, kembali kita bertemu dalam program Green Berita. Hari ini kita berada di kantor Dinas Pendapatan dan Pasar Kabupaten Samosir dan berbincang bersama Kepala Dinas Pendapatan dan Pasar Kabupaten Samosir, Bapak Odraja Sitanggang. Kita akan berdiskusi tentang pajak dan retribusi di Kabupaten Samosir dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan para pedagang dan lainnya. Selamat sore, Abang Anda Odraja Sitanggang, apa kabar? Sehat. Sehat. Terima kasih sebelumnya menerima Green Berita ngobrol bareng di kantor Abang Anda. Nah, Bang, beberapa waktu yang lalu dan akhir-akhir ini cukup banyak hal-hal kontroversial terkait pajak dan distribusi dan para pedagang. Kebetulan khusus di Kabupaten Samosir, para pedagang yang berjualan di pasar itu ada di Dinas Pendapatan. Kita tadi kan bicara tentang retribusi yang kebanyakan oleh pada pajak. Nah, ada beberapa pemikiran saat ini. Bahkan tokoh Samosir yang dari perantau pun yang kebetulan punya tanah di Samosir pernah mengeluh terkait besarnya pajak bumi, apa namanya istilahnya untuk daerah? Pajak bumi dan bangunan. Iya, pajak bumi dan bangunan yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten. Nah, ini dianggap memberatkan. Bagaimana Pak Kadis menyikapi ini? Baik, terima kasih. Jadi ya kalau kita lihat kondisi Samosir, nanti dari media juga bisa melakukan survei lapangan lah. Misalnya di komplek Kota Pangururan aja. Iya. Coba kita tanya, bagaimana sebenarnya harga tanah di situ per meter gitu. Iya. Sama-sama kita udah tahu, sama-sama kita tinggal di Pangururan ini kan gitu. Iya. Dan berapa NJOP? NJOP di sana masih 1.400.000 kita buat. 1.400.000. Iya. Artinya memang kalau kita lihat harga pasar dengan NJOP yang sebenarnya memang masih jauh. Nah, Ya kalau nggak salah ya nanti kalau saya sampaikan nominalnya juga ya, tapi Bapak lah media juga bisa cari tahu kondisi harga pasar tanah di Pangururan itu. Memang setelah kita kabupaten ada lonjakan yang cukup signifikan. pendapatan dari PBB. Enggak, harga. Oh, terkait harganya. dengan harga. Iya. Terkait dengan harga tanah di Samosir. Misalnya ya nggak usah jauh-jauh. Sewa ruko aja. Kalau di Pangururan itu coba kita cari tahu. Di Pangururan itu yang setelah kabupaten dia sekarang harga per ruko itu per tahun itu sewanya udah 20 jutaan. Iya. Ya itu kan kenyataan. Maka memang kalau kita lihat dengan harga terkini, harga pasar terkini memang sudah bagaimana dengan NJOP kita? Ya memang saya lihat mungkin ya kalau kita berpikiran harga tanah itu dengan kondisi sebelum kabupaten dengan lonjakan harga yang cukup signifikan sekarang mungkin Iya. ada pertanyaan itu. Iya. Ya, tetapi memang terkait dengan NJOP itu sudah ditetapkan dengan peraturan Bupati nomor 17 tahun 2017 kemarin. Iya. Artinya tahun 2017 sekarang tahun 2021 kalau sekarang lagi itu dipermasalahkan padahal saya lihat realisasi PBB kita itu di atas 94-95% per tahun. Ya mungkin 5% lah yang mungkin merasa keberatan itu kan seperti itu. Bagaimana dengan para petani? Para petani yang mungkin bertani tidak begitu banyak menghasilkan harus dibebani oleh PBB yang cukup besar menurut peraturan bupati itu. Iya, jadi kalau misalnya dia petani,
Kalau dia petani kan sebenarnya kan pajak bumi dan bangunan. Berarti kan hanya buminya, tidak ikut bangunannya. Baru kalau kita lihat rata-rata petani yang di atas umumnya petani itu kan karena memang harga buminya yang kita hitung tidak begitu besar. Mungkin tarif terendah itu hanya 20 ribu. Dan kalau kita lihat yang di misalnya relatif di pedesaan-pedesaan itu per objek pajak itu rata-rata 20 ribu. 20 ribu kalau kita kalikan misalnya dia dalam setahun berarti 20 ribu dibagi 12. Itulah per bulan. Nah, itulah gambarannya. Jadi kalau dibilang mahal, ya bisa sih mahal dengan kondisi pandemi sekarang. Tetapi sebelum pandemi saya lihat realisasi penerimaan kita dari PBB agak ya lumayan kok, di atas 95% seperti itu. Berarti belum ada rencana untuk mengubah tarif dasar Perda untuk pajak PBB itu ya? Jadi ya mungkin Bapak juga tinggal di Pardugul. Di Pardugul itu Bapak lihat signifikansi harga pasar. Ini juga bisa kita bandingkan. Sebelum atau 5 tahun yang lewat atau 10 tahun yang lewat Bapak tinggal di Pardugul dengan kondisi Bapak tinggal di Pardugul sekarang, coba lihat signifikansi harga pasar itu. Ya mungkin di pinggir jalan itu sekarang nggak sanggup lagi kita beli tanah, kan itu yang terjadi sekarang kan seperti itu. Nah, terkait jual beli tanah, biasanya kan itu disesuaikan dengan NJOP, tetapi khusus di Samosir itu agak berbeda. Oke, jadi gini, kalau berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009, untuk warisan menggunakan harga pasar, untuk pemecahan menggunakan harga pasar, untuk menggunakan penggabungan menggunakan harga pasar, untuk pemecahan juga menggunakan harga pasar, kan seperti itu. Hibah, warisan, penggabungan, pemecahan menggunakan harga pasar. Baru untuk jual beli menggunakan nilai transaksi. Sekarang aku tanya Bapak kembali. Jadi misalnya dilaporkan transaksinya segini, setelah turun kami lapangan kami dapat informasi, ya maka kami berpegang dengan informasi yang kami dapatkan. Seperti itu. Seperti itu. Jadi memang diakui ke harga transaksi itu diakui. Asal harga transaksi itu memang jujur dia dan kami dapatkan informasi lapangan sebesar itu. Tetapi ya memang inilah kan memang agak sulit ini. Ada sedikit komplain dari warga dan para notaris juga terkait itu. Iya, saya tahu. Karena gini, mungkin itu tadi yang saya bilang. Karena mereka buat harga transaksi, tetapi dapat informasi kami misalnya harga transaksi itu tidak seperti itu. Maka kami coba negosiasi kan, ya bayarlah sesuai dengan harga yang sebenarnya. Jangan menonton kita dengan transaksi ini, karena kami tahu juga di sana pasarannya udah segini semeter. Masa mungkin mau kan gitu. Jadi ya kalau tidak seperti itu kan, bagaimana kita mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Samosir? Itu terang. Peningkatan cukup signifikan itu dari BPHTB, ya saya raih itu setelah saya kepada Badan Pendapatan. Kenapa? Karena saya coba mencari tahu harga yang sebenarnya ditransaksikan. Tapi ada dasar hukumnya itu ya? Iya, itu tadi yang saya bilang Undang-Undang 8 2009 menyatakan itu harga transaksi kan gitu. Tetapi harga transaksi ini juga apa serta merta kita terima kan gitu. Maka kita lakukan investigasi di lapangan.